Hai guys, kali ini kita bahas drakor terbaru, Typhoon Family. Cerita berlatar di tahun 1997, pas Korea lagi kena krisis ekonomi besar-besaran. Kang Tae-pun, yang tadinya hidup enak, tiba-tiba harus turun tangan nyelamatin perusahaan keluarganya setelah ayahnya meninggal, bareng Om Ison, si pekerja keras yang selalu punya harapan. Yuk langsung aja kita bahas episodenya. Episode ini dibuka di perusahaan bernama Typhoon Trading. Seorang reporter datang buat wawancara semua karyawan di sana. Pertama, kita dikenalin sama CEO-nya, Kang Jin-yong, lalu ada Direktur Gu Myung-gwan, seorang manajer bernama Go Ma-jin, dan asisten manajer yaitu Bae Song-jung. Satu persatu mereka cerita soal pekerjaannya, suasananya juga kelihatan sibuk banget. Nah, di tengah-tengah itu muncul tokoh utama kita, Oh Mi-son, yang lagi bawain teh buat semua orang. Reporter sempat nanya, pekerjaan di sini capek nggak sih? Mi-son cuma senyum dan bilang kalau kerja 11 jam sehari udah jadi rutinitas buatnya. Secara resmi dia seorang akuntan, tapi kenyataannya dia ngerjain segalanya. Dari bikin teh, bersihin ruangan, sampai ngurusin struk tanda terima. Bisa dibilang, dia tulang punggung kantor deh. Lanjut, adegan pindah ke sebuah bar di mana sang reporter ketemu sama pemeran utama kita yang lain, Kang Tae-pun. Dia lagi nongkrong santai bareng beberapa temannya, salah satunya adalah Wang Namo. Begitu mereka masuk, semua orang di bar langsung noleh. Jelas, Tae-pun ini cukup terkenal di situ. Nggak lama, dia naik ke panggung dan mulai nari. Ya, pokoknya tampil di depan semua orang. Setelah selesai, dia ngecek pagernya dan nemu pesan dari cewek yang nulis, "Aku mencintaimu." Waktu lagi jalan, dia malah nyasar ke ruangan yang salah. Tiba-tiba ada cewek bernama Yurim yang langsung meluk dia sambil bilang kangen. Di sisi lain, ada cowok bernama Pyo Hyun-jun yang kelihatan banget iri sama popularitas Tae-pun. Saking kesalnya, dia sampai buang makanan di depannya. Tae-pun cuma santai, bilang dia bakal bayar makanannya dan mau pergi. Tapi tiba-tiba, Hyun-jun lempar gelas, pecahannya kena wajah Tae-pun dan ninggalin luka. Hyun-jun lalu sombong bilang, "Kau pikir siapa dirimu? Kau nggak pantas di sini." Karena Tae-pun nggak mau ribut, dia milih pergi begitu aja. Di saat yang sama, datang seorang pelayan yang nanya kenapa Hyun-jun manggil dia. Tapi bukannya jawab baik-baik, Hyun-jun malah langsung nampar pelayan itu sambil marah-marah, karena katanya udah disuruh jangan bawa minuman lagi. Dia terus mukulin si pelayan sampai akhirnya Tae-pun gak tahan. Dia maju, nahan tangan Hyun-jun, dan nyuruh berhenti. Setelah itu, Tae-pun nyuruh pelayannya pergi. Tapi Hyun-jun malah nyerang dari belakang dan bikin Tae-pun terluka. Begitu sadar bajunya berlumuran darah, Tae-pun langsung emosi, bukan karena lukanya, tapi karena bajunya mahal banget. Dia lalu mukul balik Hyun-jun dan kabur bareng Namo. Hyun-jun dan gengnya sempat ngejar, tapi untung Tae-pun dan Namo berhasil lolos. Sementara itu Oh Mi-son yang lagi datang ke kampus buat ujian masuk, tapi sayangnya semua kursi udah penuh, dan waktu dia mau bayar sesuatu, dia sadar uangnya nggak cukup. Adegan lalu pindah ke kantor polisi, di mana Tae-pun dan Namo dibawa setelah bikin keributan di klub tadi. Nggak lama, ibu Namo datang dan langsung marah-marah. Bahkan dia hampir mukul Tae-pun. Tapi untung ibu Tae-pun, Jung Jong-mi, datang dan nahan tangannya sambil bilang, "Dia anakku yang berharga, tolong jangan." Ibu Namo masih ngegas, bilang mungkin Tae-pun cuma mau dapetin warisannya. Jong-mi diam aja, tapi situasinya makin canggung pas ayah Tae-pun, Kang Jin-yong, datang. Polisi bilang dia harus tanggung jawab, tapi Jin-yong malah dingin banget. Dia bilang, "Kenapa ngomong ke saya? Seharusnya, bicaralah sama Tae-pun karena dia yang harus mengurus masalah ini." Di sisi lain, ternyata ada juga Hyun-jun dan ayahnya, Pyo Bak-ho, yang lagi ngobrol sama polisi soal kejadian itu. Bak-ho nyapa Jin-yong dengan sopan dan bilang, "Udahlah, ini cuma masalah kecil. Kita punya urusan lebih besar. Soal uang, tenang aja, saya udah selesaikan." Setelah itu, dia nutup jendela mobil, ngangguk, dan pergi bareng Hyun-jun. Setelah keluar dari kantor polisi, Tae-pun jalan bareng ibunya, tapi langsung dikonfrontasi sama ayahnya yang marah besar. "Kau bawa orang tuamu ke sini cuma buat hal kayak gini? Ayah malu memanggilmu anak," katanya dengan nada dingin. Ucapan itu jelas nyakitin Tae-pun. Dia cuma minta uang saku, tapi ayahnya malah nampar dia. Tanpa banyak ngomong, Tae-pun pergi ninggalin kedua orang tuanya. Dia lalu pergi ke stasiun, beli tiket, dan kita lihat dia sampai di sebuah perkebunan bunga. Di sana,
Dia ngerawat bunga-bunganya sambil ngobrol seolah-olah itu teman sendiri. Tae-pun cerita kalau ayahnya baru pertama kali nampar dia, bahkan tanpa nanya alasan kenapa dia berkelahi. Setelah itu, dia nyalain musik, mulai nari, dan nyiram bunga-bunganya, kayak cara dia buat ngeluarin semua rasa capek dan sedihnya. Besok paginya, Oh Mison lagi nunggu kereta. Di situ juga ada Tae-pun, yang setengah ketiduran sambil bawa beberapa bunga, kelihatan banget dia pengin bawa pulang itu ke rumah. Karena ngantuk banget, dia tanpa sengaja nyandar di bahu Oh Mison. Kaget, dia langsung minta maaf dan mundur. Pas keretanya datang, mereka ternyata naik di gerbong yang sama. Tae-pun kelihatan capek banget sampai ketiduran sambil berdiri. Waktu Tae-pun dapat tempat duduk, dia malah kasih ke orang lain yang lebih butuh. Tae-pun akhirnya berdiri di dekat pintu, pas di depan Oh Mison. Mereka saling pandang diam-diam, nggak banyak kata, tapi ada koneksi halus di antara mereka, kayak dua orang asing yang tiba-tiba nyatu dalam momen singkat. Sampai di stasiun tujuan, Tae-pun buru-buru jalan, tapi tanpa sengaja ngejatuhin setangkai kecil bunganya. Oh Mison yang ngeliat langsung ngambil bunganya dan bawa ke tempat kerja. Di kantor, dia naruh bunga itu di vas kaca di mejanya. Sederhana, tapi manis banget. Sementara itu, di rumah, ayah Tae-pun, Kang Jin-yong, lagi ngeliatin anaknya yang ketiduran di kamar. Dia nutupin Tae-pun pakai selimut, lalu ngobrol sama istrinya, Jung Jong-mi. Jong-mi nyaranin buat beliin Tae-pun mobil kalau memang segitu khawatirnya. Tapi Jin-yong langsung nolak dan marah. Kenapa harus aku? Dia bisa kerja sendiri, katanya dengan nada tinggi. Jong-mi cuma bisa diam, lalu ngingetin pelan-pelan kalau Tae-pun masih sering nyemirin sepatu ayahnya setiap hari. Tapi Jin-yong tetap keras kepala dan pergi dengan marah. Di luar, mobil lewat dan nyipratin air ke sepatu Kang Jin-yong yang baru disemir anaknya. Ironis banget, dia malah harus bersihin pakai sapu tangan sendiri. Sementara itu, Jong-mi ngebangunin Tae-pun dan ngasih HP-nya, Namo nelpon. Masih setengah sadar, Tae-pun angkat dan nanya, ada apa? Namo jawab, kita ada urusan penting. Di kantor Typhoon Trading, semua karyawan lagi rapat, Oh Mison nyajin teh kayak biasa. Tae-pun datang dan nanya ke Namo soal apa yang terjadi. Namo jelasin bakal ada pertunjukan, tapi Huang Yunsong gak bisa dihubungi. Akhirnya Tae-pun harus gantiin. Awalnya dia nolak, tapi Namo maksa. Sampai di sana, para peserta mulai ngenalin diri satu-satu. Giliran Tae-pun tiba, dia bilang suka bunga. Ada cewek nanya, bunga apa yang paling kamu suka? Bunga kosmos, jawabnya. Cewek itu godain, bukannya itu terlalu umum. Tae-pun senyum, aku gak nyebut itu umum, aku nyebutnya tangguh. Sementara itu, Kang Jin-yong ngumpulin semua karyawan dan ngasih bonus. Padahal mereka udah berbulan-bulan gak digaji. Mereka heran, tapi Jin-yong bilang ada perusahaan besar yang nawarin kerja sama. Semua langsung semangat. Di tempat lain, Tae-pun dan peserta lain tampil nyanyi dan nari. Ada satu cewek yang terus ngelirik Namo, dan Tae-pun malah ngegodain biar dia ngobrol sama Namo. Balik lagi ke kantor, Jin-yong ngadain rapat dan bilang walau tawaran kerja sama itu menggiurkan, risikonya besar juga. Tapi sebagian besar karyawan nyaranin buat lanjut aja. Setelah rapat, Oh Mison datang ke ruangannya. Jin-yong nanya pendapatnya, dan Oh Mison jawab pelan, kayak yang kamu bilang, risikonya tinggi. Menurutku, sebaiknya kita gak lanjut. Namo bilang ke Tae-pun, kamu keren banget hari ini. Aku traktir deh, ayo makan malam bareng. Tapi Tae-pun nolak dengan sopan. Lalu kita pindah ke rumah Oh Mison, tempat dia tinggal bareng adik perempuannya Miho, lalu si bungsu Oh Bom, dan nenek mereka, Yombun. Miho coba kabur buat wawancara kerja, tapi ketahuan sama Oh Mison yang langsung nyeret dia balik buat latihan interview dulu di rumah. Pas latihan, Miho malah nemuin buku catatan milik kakaknya dan mulai baca keras-keras. Begitu aku masuk kuliah, aku gak akan pernah pacaran sama siapapun. Miho langsung ngegodain kakaknya abis-abisan. Sementara Oh Mison panik dan berusaha ngambil bukunya lagi, tapi Miho terus ngelawan. Malam itu, Tae-pun kerja lembur di kebun bunga, lalu pulang dan diam-diam menyemir sepatu ayahnya. Besok paginya, semua karyawan ngumpul di kantor, nunggu keputusan Kang Jin-yong. Akhirnya, dia tanda tangan kontrak kerjasama dengan perusahaan besar itu. Di sisi lain, Tae-pun nongkrong lagi sama teman-temannya. Hyun-jun datang bawa mobil bareng Yurim. Yurim nyamperin Tae-pun, nanya-nanya soal acara cari jodoh yang dia ikutin. Tapi sebelum suasananya makin canggung, Hyun-jun nyuruh Yurim balik sama dia.
Yurim nolak, dan Hyunjun langsung nyerahin tangan Yurim dengan kasar. Tae-pun maju dan bilang, "Kau gak dengar, ya?" Dia bilang gak tertarik. Hyunjun yang emosi malah ngebut nyetir mobil ke arah mereka. Tapi Tae-pun berdiri tegak, gak mundur sama sekali. Tae-pun dan teman-temannya ngobrol soal Hwang Yunsong, yang katanya kabur karena keluarganya bangkrut dan sekarang kerja shift malam. Tae-pun langsung berinisiatif nyari ke rumahnya. Tapi pas sampai, rumah itu kosong. Gak lama, Yunsong datang dan begitu lihat Tae-pun, dia langsung kabur. Tae-pun ngejar, berhasil nangkep, dan nanya kenapa dia lari serta apa yang terjadi. Yunsong cuma bilang, "Pergi, nanti kamu kena masalah," tapi Tae-pun tetap maksa mau bantu. Yunsong akhirnya bilang satu hal, jangan percaya apa yang orang-orang bilang. Sebelum pergi, Tae-pun ngasih uang, kalung, dan jam tangannya ke Yunsong. Lalu Yunsong pamit dan lari pergi. Tak lama, Tae-pun berkebun bunga bareng Namo. Namo memuji bunga-bunga itu dan penasaran apa namanya. Tae-pun menjelaskan dengan antusias. Namo lalu nanya, "Ayahmu udah tahu soal ini?" Tae-pun menjawab pelan, "Belum, tapi aku bakal kasih tahu nanti." Sementara itu di kantor, Kang Jin-yong mengumpulkan semua karyawan dan mengumumkan kalau ia baru rapat dengan pihak bank. Ia minta maaf karena belum bisa bayar gaji selama berbulan-bulan, tapi berjanji akan segera melunasinya. Para karyawan menenangkannya dan bilang tak apa. Tiba-tiba, terdengar suara keras dari ruang kerja Kang Jin-yong. Semua orang panik masuk dan menemukan dia tergeletak pingsan di lantai. Begitu dengar kabar, Tae-pun langsung berlari ke rumah sakit. Di sana, ia tanpa sengaja menabrak Oh Mi-son. Mereka saling minta maaf, dan Oh Mi-son merasa seperti pernah melihatnya di kereta, tanpa tahu kalau dia anak bosnya. Tae-pun lalu menghampiri ibunya dan bertanya cemas, "Apa yang terjadi sama ayah?" Sang ibu menjawab pelan, "Aku nggak tahu, semuanya terjadi begitu cepat." Malamnya, Oh Mi-son di rumah sedang melihat buku tabungannya. Adiknya, Mi-ho, datang dan bilang, "Jangan pakai uang itu dulu. Nanti kalau aku udah kerja, aku bakal bantu cari uang. Jadi tenang aja." Malam itu, Tae-pun datang ke rumah sakit, membawakan selimut untuk ibunya, lalu duduk diam di samping sepatu ayahnya sambil membersihkannya tanpa berkata apa-apa. Sementara itu, Oh Mi-son datang ke kampus untuk ujian masuk nasional. Malamnya, ia menyiapkan makanan untuk dibawa ke rumah sakit, sambil bilang ke adiknya, "Aku mau kasih ini ke bosku." Kemudian, Mi-ho heran, "Untuk apa? Dia aja belum bayar gajimu." Tapi Oh Mi-son menjawab tenang, "Dia udah bantu bayar kuliahmu." Di rumah sakit, dokter bilang ke Tae-pun kalau kondisi ayahnya stabil, tapi belum bisa dipastikan. Tak lama, Tae-pun melihat pesan dari temannya, Hyunjun lagi nyiksa Yunsong, Yurim juga di sana, bahkan Namo nggak bisa berbuat apa-apa. Tanpa pikir panjang, Tae-pun kasih nomor pejernya ke perawat dan bilang, "Tolong hubungi saya kalau ada kabar tentang ayah saya." Lalu dia langsung pergi di tengah hujan lebat. Di waktu yang sama, Oh Mi-son juga berjalan menuju rumah sakit, tampak gugup dengan makanan di tangannya. Tae-pun datang untuk melindungi Yurim, tapi ternyata semua itu cuma lelucon. Yurim bahkan tampak santai bersama Hyunjun dan teman-temannya. Sementara itu, Oh Mi-son tiba di rumah sakit dan meninggalkan makanan untuk bosnya. Saat hendak pergi, Kang Jin-yong memanggilnya dan sempat bicara tentang putranya, meski kita tak tahu apa yang dikatakannya. Tak lama, Namo berlari menghampiri Tae-pun, panik dan berkata, "Cek pejermu. Cepat ke rumah sakit sekarang." Tanpa berpikir panjang, Tae-pun langsung bergegas naik taksi, tapi terjebak macet. Akhirnya dia turun dan berlari di tengah hujan deras menuju rumah sakit. Begitu sampai, ia mendapat kabar bahwa ayahnya sudah meninggal. Ibunya menangis histeris dan memeluknya sambil berkata, "Kamu dari mana saja? Gimana bisa kamu ninggalin ayahmu sendirian?" Di saat bersamaan, berita di TV mengumumkan bahwa negara sedang mengalami krisis ekonomi besar. Pemerintah akan bergantung pada IMF untuk menyelamatkan keadaan. Di sisi lain, kita melihat Go Ma-jin menelpon seorang klien dengan nada marah. "Kenapa kamu gak datang ke pemakamannya? Ingat apa yang bosku udah lakukan buat kamu, dan yang kamu kirim cuma bunga plastik." Suaranya bergetar, lalu dia menangis. Kesal karena mendiang bosnya dulu sering minta maaf bahkan saat tak salah. Di rumah duka, Gu Myung-gwan menatap foto Kang Jin-yong dengan wajah sedih. Sementara Oh Mi-son juga hadir, menggenggam kartu ujian masuknya erat-erat. Tae-pun sendiri duduk diam,
menatap pejarnya yang penuh panggilan tak terjawab. Emosinya meledak. Dia membanting dan menginjak alat itu sampai hancur. Lalu pikirannya melayang ke masa kecil, saat dia selalu menyemir sepatu ayahnya sebelum berangkat kerja. Ia teringat kata-kata sang ayah, "Setiap kali kamu semir sepatuku, hariku selalu berjalan baik." Sejak itu, Tei pun membuat 100 kupon permintaan untuk ayahnya, simbol kecil kasih sayang yang kini tinggal kenangan. Tei pun datang ke pemakaman ayahnya bersama sang ibu, tapi suasana duka langsung berubah tegang saat sekelompok pria yang dipimpin Tuan Choi tiba-tiba masuk dan menuntut uang mereka dikembalikan. Mereka bahkan mencoba mengambil uang dari kotak belasungkawa, membuat Namo dan yang lain buru-buru menghentikan mereka. Melihat kekacauan itu, Tei pun akhirnya berkata dengan nada dingin, "Biarkan saja. Itu uang mereka. Ayahku cuma kliennya, dan yang mereka pedulikan cuma uang. Mereka bahkan gak datang buat menghormatinya." Tuan Choi makin marah, tapi tiba-tiba Oh Mison muncul dan menghentikan semuanya. Dengan tenang, dia memeriksa kontrak yang dibawa Tuan Choi dan berkata, "Di sini jelas tertulis kalau pembayaran itu dari perusahaan, bukan pribadi. Jadi uang belasungkawa ini milik keluarganya. Kalau kamu ambil, sama aja mencuri dari orang yang udah meninggal." Tepat di tengah ketegangan, Pio Bakho datang dan menegur Tuan Choi dengan tenang tapi tegas. "Kau pasti Choi. Masih segar juga, ya?" Ia lalu meletakkan amplop belasungkawa di meja sebelum pergi. Ternyata, malam sebelum Kang Jin Yong meninggal, Pio Bakho sempat datang ke rumah sakit dan hanya berkata satu kata misterius pada Jin Yong. "Di mana?" Tapi maknanya belum terungkap. Saat keluar dari rumah sakit, ia sempat berpapasan dengan Oh Mison yang datang membawa makanan untuk bosnya. Malamnya, Namo tertidur sambil memeluk kotak uang belasungkawa agar tidak diambil orang, sementara Tei pun duduk sendirian di ruang tunggu rumah duka. Tak lama, Oh Mison datang dan duduk di sebelahnya. Mereka berdua diam menonton berita di TV yang menyiarkan krisis ekonomi yang sedang melanda negeri. Keesokan harinya, Tei pun pulang bersama ibunya menggunakan mobil milik ayahnya. Tapi dia kesulitan memarkir karena belum terbiasa. Bahkan ibunya yang mencoba membantu juga sama bingungnya. Sementara itu, Oh Mison pulang dan melihat adiknya, Miho, sedang berdandan rapi. Saat ditanya, Miho bilang dia akan wawancara kerja. Tapi ternyata wawancara sebelumnya dibatalkan karena krisis yang sedang melanda, jadi sekarang dia harus cari kerja paruh waktu. Miho pun menangis, merasa frustrasi dengan keadaannya. Di sisi lain, Tei pun kembali ke kebun bunganya dan mendapati Namo sudah menunggunya di sana. Namo bertanya kenapa dia tidak pernah menangis. Tei pun menjawab pelan, kalau dia bahkan tidak tahu kapan harus marah atau sedih. Namo menatapnya dan berkata, dulu Tei pun orang yang sangat jujur dengan perasaannya, tapi sekarang dia seperti orang lain. Tei pun hanya menjawab singkat, besok dia akan ke kantor ayahnya dan meminta saran pakaian agar terlihat lebih formal. Keesokan harinya, Tei pun datang ke perusahaan ayahnya, Typhoon Trading. Di sana, suasana sedang kacau, banyak karyawan ingin mengundurkan diri. Gu Myungguan hanya berkata santai bahwa tak ada gunanya menahan orang yang ingin pergi, lebih baik fokus melanjutkan kesepakatan dengan Daebang Tekstil. Saat Tei pun masuk, para staf mulai berbisik, menyadari dia adalah anak mendiang bos mereka. Salah satu bertanya kenapa dia datang, dan Tei pun menjawab tenang, bahwa dia hanya ingin mengambil barang-barang ayahnya. Ia masuk ke ruangan sang ayah, duduk di kursinya, dan menatap foto mendiang itu dengan diam. Tak lama kemudian, Tuan Choi datang bersama anak buahnya dan langsung menuntut pelunasan hutang perusahaan. Tei pun keluar menanyakan apa yang terjadi, tapi Tuan Choi menatap tajam dan bertanya balik kenapa dia masih di sana. Tei pun menjawab kalau sekarang dia hanyalah karyawan biasa. Tuan Choi lalu masuk ke ruang kerja Kang Jin Yong dan menemukan surat kontrak. Saat hendak mengambilnya, Tei pun menghentikan tangan Choi sambil berkata kalau itu milik ayahnya. Tuan Choi hanya menyeringai dan menjawab dingin, kalau begitu, itu milikku juga. Kalau kau ingin melindunginya, tanggung jawab ada di tanganmu. Tuan Choi keluar dari kantor sambil membawa dokumen itu. Setelah ia pergi, para karyawan berbisik-bisik, ada yang ingin memberitahu Tei pun soal beberapa kontrak perjanjian, tapi sebagian menolak, takut dia akan mengacaukan segalanya. Tak lama kemudian, Oh Mison datang membawa formulir dan menjelaskan bahwa jika Tei pun ingin bekerja di sana, ia perlu mengisi data dan membuat kartu identitas. Tei pun mengisinya dengan tenang. Malamnya, Tei pun pulang dan menemukan beberapa surat di depan pintu. Rumah gelap,
Dan ia sempat takut melihat bayangan di dalam, tapi ternyata itu ibunya. Sang ibu berkata ia sedang menyiapkan dekorasi Natal, meski listrik rumah mereka baru saja diputus. Saat Taipun menyalakan lampu, telepon tiba-tiba berdering, seorang pria menagih uang dengan nada marah. Ibunya cepat menutup telepon itu, dan mengatakan kepada Taipun kalau dirinya baik-baik saja. Malam itu, Oh Mison terlihat membakar buku dan kartu ujian masuknya, seolah sedang mengubur mimpinya sendiri. Miho datang panik, memadamkan api, dan menangis marah, bertanya kenapa kakaknya melakukan itu. Oh Mison menjawab lirih, kalau dia tak jadi ikut ujian karena tak punya uang. Miho berteriak bahwa kakaknya bukan orang tuanya, jadi tak perlu menanggung semuanya sendiri. Ia berjanji akan membantu begitu mendapat pekerjaan. Oh Mison tak berkata apa-apa, hanya memeluk adiknya dengan lembut. Sementara itu, Taipun masih di kantor ayahnya. Ia mengamati ruang kerja itu dengan tatapan kosong, lalu memperhatikan sebuah kunci kecil tersembunyi di balik bingkai foto sang ayah. Ia mencoba mencocokkannya ke berbagai laci, hingga akhirnya satu terbuka, di dalamnya tersembunyi sebuah brankas. Taipun kembali ke perusahaan dan memperhatikan semua orang sibuk bekerja. Dalam rapat, para karyawan membahas soal pengiriman dari Daebang Tekstil yang jatuh tempo 2 hari lagi, tidak boleh ada kesalahan. Di tengah diskusi, Taipun tiba-tiba bertanya tentang makna 4 angka penting bagi Typhoon Trading, tapi semua orang hanya saling pandang lalu keluar tanpa menjawab. Saat jam makan siang, Oh Mison sempat bertanya kenapa Taipun menanyakan soal angka itu. Taipun santai menjawab, cuma penasaran. Oh Mison lalu menjelaskan kalau 4 angka itu merujuk pada kaligrafi di ruang rapat, rencana besar 100 tahun. Setelah itu ia beranjak pergi, dan ketika Taipun sempat menawarinya makan siang bersama, Oh Mison menolak dengan halus. Malam itu, Taipun kembali ke brankas dan mencoba berbagai kombinasi, tapi tak ada yang berhasil, sampai ia teringat 4 angka yang disebut Oh Mison. Begitu dimasukkan, brankas itu terbuka. Isinya bukan emas, melainkan buku tabungan para karyawan, termasuk miliknya sendiri. Keesokan paginya, semua orang sibuk bekerja. Gu Myungguan sempat bilang ketidakhadiran Taipun tak masalah, karena dia hanya pekerja sementara. Namun tak lama, Taipun datang dan mengajak Oh Mison makan siang. Di sana, ia bilang ingin jadi karyawan tetap dan belajar semuanya dari awal. Oh Mison sempat heran, tapi Taipun menjawab, karena aku rasa itu yang ayah inginkan. Sebelum berpisah, Oh Mison memberitahunya bahwa sebelum meninggal, ayahnya sempat berkata, putraku Taipun akan bekerja dengan baik. Mendengar itu, Taipun hanya tersenyum malu. Oh Mison pergi mengambil kartu nama karyawan milik Taipun, dan tersenyum bangga saat kartunya selesai dicetak. Sementara itu, Taipun menatap buku tabungan peninggalan ayahnya dan menemukan catatan bertuliskan, "Aku sangat mencintai putraku." Kalimat itu membuatnya menangis. Keesokan harinya, ia meminta untuk ikut membantu pengiriman barang ke Daebang Tekstil. Mendengar permintaan Taipun, Go Majin menyetujuinya, dan mereka pergi bersama Oh Mison ke pelabuhan. Setelah menyerahkan pembayaran, sopir pengantar menasihati Taipun agar berhati-hati dan tidak gegabah. Taipun hanya tersenyum dan berterima kasih atas nasihatnya itu. Oh Mison memeriksa peta dan pergi bersama Taipun ke lokasi tujuan. Namun setibanya di sana, barang yang dikirim belum juga tiba. Sesampainya di perusahaan Daebang Tekstil, seorang karyawan menyambut mereka dan dengan bangga memperlihatkan kantornya, bercerita bahwa ia sudah bekerja di sana selama 30 tahun. Tapi Taipun merasa ada yang janggal. Tempat sampahnya kosong, telepon belum dicolok, dan mesin faks rusak. Ia berbisik ke Oh Mison kalau tempat ini mencurigakan dan memintanya jangan kirim faks atau beri stempel apapun. Ia langsung berlari keluar untuk menghentikan truk pengiriman yang hampir tiba. Majin berteriak marah, tapi Taipun bersikeras, mengatakan kalau pengiriman itu bisa menghancurkan mereka. Ketika truk mulai melaju, Taipun nekat berbaring di depannya, menatap langit kelabu di tengah salju yang turun. Ingatan tentang ayahnya pun muncul. Senyum, suara, dan kata-kata yang ia rindukan. Air matanya jatuh, sambil berbisik pelan, "Aku merindukanmu, ayah." Sementara itu, Oh Mison tampak ragu saat hendak mengirim faks. Seorang karyawan memintanya menandatangani perjanjian dulu, tapi ia berdalih ingin ke kamar kecil. Saat berusaha keluar, sekelompok pekerja tiba-tiba menerobos masuk, melakukan protes besar-besaran. Dalam kekacauan itu, Oh Mison menemukan beberapa kertas dan koran yang menjelaskan bahwa Daebang Tekstil sudah ditutup,
dan pemiliknya berencana melarikan diri sambil membawa barang kiriman dari Typhoon Trading tanpa membayar. Adegan berpindah ke Taepun yang masih berbaring di jalan, menghadang truk yang perlahan mulai melaju. Tepat sebelum terlambat, Oh Mi-son datang dengan bukti di tangannya, surat kabar yang mengungkap kebohongan perusahaan itu. Sopir truk marah setelah tahu kalau pemilik perusahaan mencoba menipu mereka. Ia bertanya pada Majin apakah ada gudang untuk menyimpan barangnya. Majin bilang akan mengaturnya dan menyuruh Oh Mi-son mengambil dokumen pembatalan, sementara Taepun diminta menemani sopir itu. Sebelum mereka pergi, Majin sempat memperingatkan Taepun agar berhati-hati. Dalam perjalanan kembali ke Seoul, sopir truk itu penasaran kenapa Kang Taepun sampai berani berbaring di depan truk tadi. Dengan tenang, Taepun menjawab bahwa ayahnya sudah mengabdikan 26 tahun hidupnya untuk perusahaan itu, dan itulah alasannya. Di kantor, semua sibuk mencari gudang, tapi tak ada yang mau memberi secara kredit. Semuanya minta pembayaran langsung. Direktur Gu Myung-gwan datang dengan kabar buruk, Ban menolak pinjaman. Sementara itu, di pelabuhan, sopir truk marah dan mulai membuang barang-barang milik perusahaan Typhoon Trading. Kang Taepun memohon agar mereka berhenti, tapi para sopir kesal karena tak ada gudang dan minta dibayar dulu. Salah satu sopir menawarinya kesepakatan, bayar nanti asal barangnya segera dibongkar. Setelah itu, sopir menunjukkan lahan parkir kosong, dulu penuh truk, kini sepi karena krisis. Taepun menatap tempat itu lama, mulai memikirkan sesuatu. Namo ikut audisi menyanyi, tapi telepon dari Taepun membuatnya harus pergi membantu. Keduanya menurunkan barang ke area parkir yang dijadikan tempat penyimpanan sementara. Di kantor, Taepun menelpon Majin, memastikan semua barang aman. Malamnya, Taepun berjaga di tempat parkir terbuka itu, menahan dingin sepanjang malam. Keesokan paginya, Direktur Gu Myung-gwan dan Majin datang. Taepun menggigil hebat, tapi direktur memuji kerja kerasnya dan memberi kabar bahwa mereka sudah mendapat gudang kredit. Majin malah bercanda, pura-pura tahan dingin karena pernah dimarinir, sambil menggoda Taepun yang tampak lemah melawan udara dingin. Adegan pindah ke Pyo Merchant Marine, tempat Taepun bertemu dengan Pyo Bakho, teman lama ayahnya. Bakho menegur Taepun karena tidak bilang lebih cepat soal gudang, tapi tetap membantu dan memberinya semangat untuk terus berjuang. Tak lama, ia mendapat kabar bahwa gudang sudah siap dan menyuruh Taepun untuk memeriksanya. Di kantor, anak buah Bakho menyerahkan kontrak gudang ke Go Majin. Taepun protes karena gudangnya rusak, retak, berkarat, dan atapnya bolong. Tapi Majin kesal, bilang seharusnya mereka bersyukur, bukan pilih-pilih. Ia bahkan menandatangani kontrak tanpa membaca, lalu memarahi Taepun karena dianggap terlalu banyak komentar. Di kantor, suasana jadi ceria karena masalah akhirnya teratasi. Oh Mi-son menawarkan kopi, dan semua orang ikut pesan. Taepun cuma memperhatikan. Malamnya, mereka berdua masih lembur sampai jam 11. Taepun tertawa lelah, bilang belum pernah kerja sekeras itu, sementara Oh Mi-son mengingatkan kalau kereta terakhir hampir berangkat. Mereka pun buru-buru pulang. Taepun mengantar Oh Mi-son pulang dan berterima kasih padanya atas apa yang dia katakan tentang kesedihan pada hari pemakaman ayahnya. Oh Mi-son bilang sebenarnya itu tentang dirinya sendiri. Ia juga sedih karena kehilangan bosnya, Kang Jin-yong, dan karena sudah menyerah pada mimpinya. Saat Taepun bertanya apa mimpinya, Oh Mi-son menjawab ingin jadi pekerja kantoran sungguhan, bukan sekadar asisten. Mereka pun berpisah dengan senyum dan ucapan selamat malam. Adegan berpindah ke flashback, waktu Oh Mi-son mengajari Taepun soal bisnis perdagangan, mulai dari kain impor Italia, diproses di Korea, lalu diekspor ke Timur Tengah. Ia bilang, jadi pedagang itu keren banget. Kembali ke masa sekarang, Taepun menatapnya dan tersenyum. Seorang pedagang, katanya pelan. Lalu, kita lihat adik Oh Mi-son, Miho, bekerja di department store. Sementara di tempat lain, sebuah bank tutup karena krisis ekonomi. Semua karyawan kehilangan pekerjaan, termasuk ibu Namo. Namo datang membawa bunga, bilang kalau setelah 32 tahun kerja, ibunya akhirnya bebas. Sang ibu terharu, mengaku seandainya bisa bertahan 3 tahun lagi, ia akan dapat penghargaan. Adegan berpindah ke kantor, di mana Taepun sibuk menelepon klien, menawarkan kain impor dari Italia, tapi semuanya menolak. Oh Mi-son lalu menyarankan agar barangnya dikembalikan. Ia menunjukkan klausul kontrak, mereka bisa mengembalikan barang dengan biaya 15% jika terjadi bencana, dan krisis IMF bisa dihitung sebagai salah satunya. Taepun menambahkan ide,
naikkan biaya jadi 30%. Dengan nilai tukar yang sedang turun, mereka tetap bisa untung, dan jika pihak Italia menolak, mereka bisa jual murah di pasar, yang justru akan merusak reputasi lawan bisnisnya. Semua orang setuju dan kagum dengan idenya. Mereka langsung mengirimkan fax ke perusahaan di Italia, lalu menunggu balasan semalaman. Saat Tae-pun tertidur, Oh Mi-son menyelimutinya dengan jaket, dan tanpa sengaja tangannya digenggam Tae-pun. Tepat saat itu, mesin fax berbunyi, balasan dari Italia pun tiba, membuat mereka berdua bergegas membacanya. Keesokan paginya, semua karyawan berkumpul untuk membaca fax itu. Mereka kesulitan karena bahasanya Inggris, jadi Oh Mi-son membacakannya dengan semangat. Perusahaan Italia menerima kesepakatan dan bersedia mengambil kembali barang tersebut. Semua langsung bersorak gembira, merayakan keberhasilan pertama mereka bersama. Di tempat lain, Ibu Tae-pun terlihat sedang menggadaikan tas-tas mewahnya. Si pemilik tempat bersikeras agar ia juga menggadaikan cincin kawinnya, kalau mau dapat lebih banyak uang. Sementara itu, Namo dan ibunya membuka usaha ayam goreng kecil. Malam harinya, hujan turun deras, dan Tae-pun tiba-tiba teringat barang-barang di gudang. Ia langsung berlari ke sana, dan ternyata Oh Mi-son juga datang dengan membawa banyak plastik penutup. Mereka berdua bekerja sama menutupi kain-kain itu sambil basah kuyup. Saat menutup jendela, Tae-pun terpeleset dan jatuh menimpa Oh Mi-son, membuat mereka berdua terjerat plastik, kacau tapi juga agak lucu. Karyawan lain datang membantu, dan mereka semua bekerja semalaman sampai hujan berhenti. Pagi harinya, mereka makan bersama di restoran. Direktur Gu Myung-gwan meminta agar Tae-pun diberi lebih banyak daging karena hari ini adalah ulang tahunnya. Tae-pun heran, lalu dijelaskan kalau besok ulang tahun perusahaan, dan dia lahir tepat sehari sebelumnya. Semua pun ikut merayakannya dengan hangat. Setelah makan, mereka semua kembali ke gudang. Tapi sesampainya di sana, mereka kaget melihat anak buah Pyo Bakho sedang menyita kain-kain mereka. Tae-pun langsung menegur dan bertanya apa yang terjadi. Sang manajer menjelaskan, itu semua tertulis di kontrak. Kalau mereka gagal mengambil barang dalam 72 jam, maka barang otomatis disita. Tae-pun yang kesal langsung pergi menemui Pyo Bakho. Di sana dia baru sadar kalau dirinya ditipu. Bakho dengan tenang bilang kalau dia cuma memanfaatkan peluang, itu bagian dari bisnis, katanya. Hyun-jung yang kebetulan ada di situ malah menertawakan Tae-pun dan memanggilnya bodoh. Tae-pun minta ditunjukkan kontrak lainnya dan mulai menggeledah ruangan Bakho, tapi para penjaga langsung menariknya keluar. Di kantor Typhoon Trading, suasana kacau. Semua klien menelepon, menuntut pembayaran, sementara Direktur Gu Myung-gwan frustrasi karena tidak ada bank atau pemberi pinjaman yang mau membantu. Tae-pun kesal dan hanya bisa menatap buku tabungan peninggalan ayahnya, berterima kasih dalam hati. Saat keluar dari ruangannya, dia melihat Oh Mi-son masih bekerja lembur. Tiba-tiba, Oh Mi-son memberinya setangkai mawar dan mengucapkan selamat ulang tahun. 기억에 남는 생일이네요. Malamnya di rumah, ibunya menyiapkan makanan dan kue kesukaannya. Namun, momen bahagia itu terhenti ketika para pemberi pinjaman datang menagih uang. Tae-pun mengajak ibunya untuk kabur saja, tapi ibunya menolak. Dia tidak mau hidup dalam pelarian. Semua karyawan Typhoon Trading mulai mundur satu persatu. Tae-pun berusaha menahan mereka, tapi tak ada yang mau bertahan. Direktur Gu Myung-gwan menyarankan agar Tae-pun menolak warisan dan menutup perusahaannya. Tak lama, bahkan Oh Mi-son pun pamit pergi. Tae-pun akhirnya berdiri sendirian di depan kantor pajak, sebelum pergi ke kebun bunga miliknya. Di sana, terlihat semua bunga sudah layu. Ia teringat kata ayahnya, kalau kelopak gugur, berarti sebentar lagi akan berbuah. Dengan tatapan berat, Tae-pun membakar bunga-bunga itu. Sementara itu, Oh Mi-son tampak bingung mencari pekerjaan baru. Malam itu, saat ia keluar rumah, ia bertemu Tae-pun. Dengan nada tenang, Tae-pun berkata bahwa ia kini resmi menjadi CEO baru Typhoon Trading, tanpa karyawan, tanpa uang. Lalu ia menatap Oh Mi-son dan bertanya, apakah dia mau bergabung di perusahaan barunya itu? Mendengar ucapan Tae-pun membuat Oh Mi-son terdiam, matanya mulai berkaca-kaca, lalu mengangguk setuju. Nah, itu dia recap episode 1-3. Ceritanya makin lama makin seru, tapi editor udah mulai goyah nih. Lanjutannya nyusul kalau mood udah balik ya. Tungguin aja di part berikutnya.